Ya, kebudayaan itu luas ya. Jadi kita kalau mengkaji kebudayaan, paling tidak kita bisa menentukan di bagian apa kita akan mengkonsentrasikan diri gitu ya. Ya, dari sisi artefak bisa, dari sisi kajian nilai-nilai, dari sisi seni pertunjukan, dari sisi semacam-macam banyak sekali. Baik, halo Sobat Studies Project, berjumpa lagi dengan saya Dewa Alfa. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang begitu hebat, itu Bapak Muhammad Yasir Arafat ya. Beliau spesialisasi di bidang apa Pak? Kalau berita Pak? Saya kajian antropologi, kajian sosiologi kebudayaan, terkadang Islamic Studies juga masuk. Oh, oke. Menarik kajian ini. Saya beberapa kali mengikuti kajian dari Bapak Yasir mengenai nisan-nisan dan juga kebudayaan Jawa. Nah, yang menjadi pertanyaan gini Pak, bagaimana sih Pak awal mula perjumpaan Bapak dengan kebudayaan Jawa dan juga kajian-kajian nisan itu sendiri Pak? Ya, kalau saya kan karena kita basicnya adalah senang kebudayaan gitu ya, sehingga kemudian kita tidak berhenti pada senang saja, tapi berupaya untuk mengkaji atau mencari tahu seluk-beluk dari kebudayaan itu. Nah, jadi setelah itu karena saya juga kuliah di saya S1 di sosiologi agama, kemudian S2 di antropologi, kemudian dari situ saya memakai kerangka ilmu pengetahuan untuk mengkaji kebudayaan, untuk mengkaji banyak hal yang pada dasarnya sebenarnya sudah lumrah dijalani oleh banyak orang. Cuma kan saya itu apakah cukup hanya menjalani atau cukup hanya menerima itu saja gitu. Akhirnya saya mikir, ini kalau memungkinkan kita bisa mengkajinya lebih dalam, gitu. Tidak hanya sekedar menjadi penerima, tapi juga produsen ya, kira-kira kayak gitu ya. Secara ilmiahnya ya. Iya ya. Mengenai kebudayaan Jawa kan pasti kita akan dibenturkan dengan berbagai pendapat ya Bapak ya. Ada yang diarahkan bahwasanya kebudayaan ini muncul dari agama Hindu, ada juga ini memang dari Jawa sendiri atau dari kawasan sekitar lah. Apakah dalam seiring berjalannya waktu atau melihat kondisi saat ini kebudayaan itu juga mempengaruhi dalam hal keagamaan itu sendiri Pak? Ya, jadi kan setiap kebudayaan yang datang maka dia akan meneruskan kebudayaan sebelumnya, sehingga kalau satu kebudayaan, misalnya kebudayaan Islam di Jawa itu mirip dengan agama sebelumnya atau kebudayaan sebelumnya, itu menjadi hal yang maklum. Karena apa? Karena memang tadi itu hukum universal. Hukum universal semua kebudayaan manusia itu adalah dia meneruskan kebudayaan sebelumnya. Itu tidak hanya budaya tapi juga agama. Kita kan tahu di hadis-hadis itu ada Kanjeng Nabi mengatakan bahwa beliau ini adalah penerus dari nabi-nabi sebelumnya. Jadi yang dibawa sama saja. Artinya di dalam dunia sejarah agama pun, agama itu muncul dengan meneruskan agama sebelumnya atau memperbaiki atau menyempurnakan gitu ya. Itu agama loh, belum bukan budaya gitu. Apalagi budaya gitu. Yang budaya saja kita meneruskan kebudayaan sebelumnya, agama lebih-lebih lagi dia meneruskan agama-agama sebelumnya. Kalau kita baca sejarah agama kan sama, agama Hindu misalnya, kemudian setelah Hindu berjalan rupanya ada kritik dan ada penyempurnaan, ada kelanjutan dari Buddha. Kemudian muncul lagi variasi-variasi yang lain, termasuk kalau dalam sejarah Al-Quran ya, agama Nasrani itu kan dibawa oleh Nabi Isa, yang Nabi Isa meneruskan dari Nabi Zakaria, meneruskan dari nabi-nabi sebelumnya, dari Sulaiman, dari Daud, dari Musa, dari terus Ibrahim, kan begitu cerita dalam sejarah agama kan begitu. Yang kemudian datanglah agama terakhir yaitu Islam, yang Islam ini juga meneruskan agama-agama sebelumnya dan juga
mengkontinuasi atau meneruskan kebudayaan sebelumnya. Saya kira maklum kalau misalnya dikatakan budaya Jawa itu mengambil dari budaya agama sebelumnya di sini, ya maklum saja ya, itu hukum universal. Misalnya yang datang setelah Hindu adalah agama Kristen, maka Kristennya itu pun akan mengambil elemen-elemen Hindu. Misalnya yang datang setelah agama Hindu di Jawa nanti bukan Islam atau agama yang lain, agama Konghucu misalnya, Pak, Konghucunya itu kan mengambil elemen-elemen Hindu. Gitu. Karena apa? Karena dia ada di tempat ini yang mana dia harus meneruskan kebudayaan masyarakat sebelumnya. Paling tidak kalau dia bangun bangunan ya nanti bentuk bangunannya kayak candi gitu. Kayak gitu-gitu kan sesuatu yang maklum dalam sejarah. Bukan ganjil, nggak ganjil. Jadi dari sisi itu teori tentang apa sinkretisme macam-macam itu nggak berarti mohon maaf yang mencetuskan teori sinkretisme itu apa yang nggak tahu sejarah agama-agama. Bahwa semua agama itu begitu. Semua budaya itu akan meneruskan budaya sebelumnya. Tentu dengan apa seleksi, dengan penyesuaian-penyesuaian, tapi bahwa dia meneruskan itu hukum universal. Ya, cukup menarik sekali Pak. Tadi menyinggung mengenai kata candi. Nah, untuk orang-orang Jawa ya Pak ya, khususnya itu membicarakan mengenai nisan kan bukan nisan atau bukan makam, melainkan candi. Ayo guys candi buat kakeknya atau buat neneknya atau buat bapak atau buat ibu. Nah, itu kan salah satu bukti adanya penggunaan tadi ya Pak, penggunaan kebudayaan sebagai kebijakan universal tadi ya. Iya. Nah, mengenai nisan atau makam tadi Pak, bagaimana sih Pak awal mula Bapak mulai tertarik dengan kajian-kajian nisan tadi Pak? Itu ya lumrah karena kita menekuni kebudayaan. Jadi karena kita menekuni itu, jadi akhirnya kita masuk di segala aspek-aspek kebudayaan, terutama yang simbolik dan yang material. Nah, yang simbolik itu tadi misalnya seperti filosofi, makna-makna simbol gitu kan. Nah, yang tidak simbolik itu adalah yang material. Nah, yang material itu apa? Material itu salah satunya ya makam gitu. Kemudian masjid, kemudian benda-benda kayak keris gitu. Kemudian yang di dalam peradaban sebelumnya itu nanti ada candi dan macam-macam. Ya itu lumrah sih sebagai penekun kebudayaan. Saya juga masuk ke kajian manuskrip, masuk ke kajian sejarah juga gitu. Tapi bukan sejarah sebagai ilmu sejarah, karena saya tidak berangkat dari perspektif ilmu sejarah, tapi sejarah sebagai praktek ya, sebagai sesuatu yang dibentuk oleh manusia. Nah, ya itu melandasi saya untuk mengkaji, oh ini yang belum ada kajian tentang apa ini? Oh nisan, tentang makam-makam. Oh ya sudah, berarti kita masuk di situ. Nah, untuk kayak melihat kajian-kajian nisan itu kan pasti berdampingan ya Bapak antara nisan dan juga masjid. Apakah itu juga dari zaman Demak sampai dengan zaman sekarang, zaman keraton Jogja, keraton Surakarta, keraton Cirebon dan lainnya itu, apakah template-nya juga seperti itu Pak, antara masjid dan juga makam itu selalu berdampingan? Ya secara umum demikian, tapi kalau dilihat di hari ini kan ada kadang-kadang yang hanya makam saja gitu. Ada yang kadang-kadang masjidnya sudah tidak ada gitu, itu banyak yang begitu. Kalau yang makam saja ada banyak ya. Kemudian masjid juga ada, kemudian perkampungan di situ juga ada. Artinya budaya material yang melingkupi peradaban Islam itu terbentuk oleh satu komunitas masyarakat. Jadi dia tidak kosong dari pengaruh masyarakatnya. Jadi tidak mungkin ada makam di situ tapi nggak ada penduduknya, itu tidak mungkin. Berarti kalau ada di situ ada makam, berarti ada masyarakatnya. Kalau ada masyarakatnya, ya otomatis ya masyarakat Islam. Nah, wong itu Islam, makamnya makam Islam gitu kan. Nah, kalau ada masyarakatnya ya berarti ada perkampungan, ya ada masjid gitu. Nah itu pembacaan terhadap artefak ya, dalam kajian humaniora gitu ya.
itu disebut dengan pembacaan terhadap artefak-artefak. Khusus lagi nanti yang mengkaji arkeologi. Nah, arkeologi itu nanti dia mengkaji artefak-artefak budaya material. Tapi saya meneliti tidak dari perspektif arkeologi, saya dari perspektif antropologi budaya material, yaitu terkait bagaimana budaya material ini menjadi bagian dari barang-barang manusia, bagaimana budaya material ini menjadi identitas manusia, budaya material berupa makam ini menjadi identitas zaman pada waktu itu. Nah, itu antropologi budaya material. Kalau arkeologinya nanti dia mengkaji seluruh artefak, ini artefak apa, terdiri dari apa, batu apa, dites di laboratorium, kemudian dinilai dia ada di mana, bertempat di bagian mana, gitu. Itu artefak gitu. Ya, arah itu arkeologi. Ya, kalau saya berangkatnya dari antropologi budaya material, meskipun nanti persentuhan, tapi tetap ada distingsi juga. Misalnya dari sisi arkeologi, ini benda ini disebut apa, gitu, nanti ada sendiri kamus-kamusnya, gitu kan. Ya, itu di hari ini kan ilmu pengetahuan tidak terbatas ya. Nah, kita mix, ilmu pengetahuan itu mix, kita bisa bicara tentang benda-benda dari perspektif kita sendiri. Misal, biasanya orang mengkaji makam atau candi dari sisi arkeologi. Bisa nggak kita mengkaji candi dari sisi studi pariwisata? Ya bisa. Karena saat ini makam-makam candi-candi itu, terutama makam-makam yang besar yang bersejarah, itu dijadikan menjadi bagian dari pariwisata. Jadi nggak lagi arkeologi, tapi studi pariwisata. Ya, menarik Pak tadi. Menarik mengenai kajian itu. Melihat kayak bentuk-bentuk makam pun dari zaman Demak sampai dengan zaman sekarang pun juga mengalami perbedaan ya Pak ya. Iya. Apalagi Pak Yasa sendiri kan mengkaji tentang itu. Mungkin kayak gini aja Pak, garis besarnya mengenai perbedaan makam era Demak, era Pajang, era Mataram Islam, terus nanti pindah di Jogja, Kesultanan Yogyakarta, Hamengkubuwonan, dan juga Surakarta, Kesultanan Surakarta, Pakubuwonan itu secara garis besar perbedaannya dalam hal apa saja ya Pak ya? Ya tentu dalam bentuknya beda, bentuk dan rupanya beda. Tapi kalau secara polanya sama, gitu. Kalau makam-makam tua itu dia biasanya yang paling tua diletakkan di sisi utara makam. Kemudian ada masjidnya, gitu. Yang itu biasanya yang bersejarah ya. Maksudnya bersejarah itu makam tokoh-tokoh yang memang ada tercatat di dalam sejarah. Gitu. Selain itu ya tentu ini secara sejarah ada catatannya atau tidak, gitu kan. Kita bisa melihat. Nah, cuma kalau dari sisi bentuk perbedaan-perbedaannya ya harus ada bentuk ininya, harus ada materialnya. Jadi saya juga bisa menunjukkan nanti perbedaannya di mana, atau paling tidak ada gambarnya. Ini perbedaan yang Demak kayak gini, yang masa Mataram Islam kayak begini, yang masa Hamengkubuwonan kayak begini. Ya beda-beda. Gitu. Kalau untuk membedakan makam laki-laki dan juga makam perempuan Pak, itu di mananya Pak kalau boleh tahu? Ya kita pertama, saya tidak berangkat dari artefaknya. Kalau itu saya dari data sejarahnya bagaimana, yang laki-laki di mana, yang perempuan di mana. Kalau ternyata masyarakat nggak tahu ya sudah, tidak usah dicari bahwa yang laki-laki kayak gini, yang perempuan kayak gini. Itu kadang-kadang membingungkan. Kadang-kadang banyak terjadi secara bentuk dan rupanya makam tersebut terlihat pola laki-laki, tapi ternyata yang dimakamkan di situ perempuan. Nah itu ada seperti itu. Kalau di Yogyakarta umum banyak sekali, sehingga saya tidak berani juga menentukan ini laki-laki atau perempuan. Nah, karena kan terkait tanggung jawab kita kan, tanggung jawab keilmuan kita, valid enggak ini kita menentukan ini laki-laki ini perempuan. Kalau ternyata bukan, bagaimana? Oh ya, karena itu saya sampai hari ini juga tidak berani menentukan ini laki-laki atau perempuan. Saya biasanya ini laki-laki atau perempuan, enggak tahu, kalau itu silakan. Cuma kalau ini makam tua bisa kita lihat dari bentuk visualnya, bentuk nisannya, bentuk bijinya, dan juga bentuk ragam hiasnya. Kalau jenis kelamin, nah itu saya nggak berani. Hari ini nggak berani. Kalau dulu awal-awal dulu kadang-kadang saya
bisa menentukan itu. Cuma menentukannya itu karena umumnya biasanya laki-laki di sini, perempuan di sini. Tapi kenapa kok kadang-kadang banyak kasus perempuan justru di sebelah sini? Oh, berarti teorinya nggak statis ini gitu. Ada perubahan-perubahan gitu. Di beberapa tempat nanti justru yang perempuan itu di sebelah barat. Oh ya. Umumnya laki-laki di sebelah barat, tapi di beberapa tempat perempuan juga bisa sebelah barat. Terus kalau kita ingin tahu ini laki-laki atau perempuan, apakah yang sebelah barat atau sebelah timur, ya ini akan silakan saja gitu. Tapi kalau saya tidak berani. Ya. Karena tadi itu saya tidak punya perangkat ilmunya untuk memvalidasi. Yang kedua, secara historis perlu kita pastikan dulu yang mana yang laki-laki, mana yang perempuan secara catatan sejarah. Kalau ternyata catatan sejarahnya nggak ada, ya sudah nggak usah diulik-ulik lagi. Kalau dia disebut makam itu makam kiai dan nyai, ya silakan. Baik Pak. Biasanya kalau berarti untuk secara garis umum itu yang laki-laki biasanya di timur ya Pak? Nggak juga. Karena itu yang saya nggak berani menentukan itu. Kalau lihat konvensi masyarakat aja, kalau masyarakat mengatakan yang laki-laki yang ini, ya sudah, ya berarti laki-laki gitu aja. Oh tapi nanti kalau salah gimana Pak? Ya lebih bahaya lagi kalau saya mengatakan ini perempuan dan ini laki-laki, lebih bahaya lagi. Kalau masyarakat yang menentukan kan tanggung jawab bersama gitu. Daripada saya tanggung jawab sendirian, ya saya kan juga harus melihat kapasitas saya juga. Saya kan jangan sampai saya mengatakan sesuatu yang saya bukan ahli di situ. Baik Pak. Tadi jenengan juga sempat menyinggung mengenai simbol juga ya Pak ya. Untuk terdekat di sini kan ada Masjid Agung Surakarta, Masjid Agung Yogyakarta ya Pak ya. Itu kan juga ada rekam-rekam biasa. Apakah itu juga salah satu bentuk akulturasi atau mungkin cara Sultan Mahmud Dalem itu dalam ini Pak, dalam menyimbolkan, dalam merepresentasikan kondisi masyarakat di sana Pak, atau mungkin menceritakan simbol-simbolnya itu Pak? Ya, itu tentu butuh penelitian. Tapi umumnya memang simbol-simbol itu kan terkait dengan khazanah alam pikiran masyarakat. Jadi kalau itu dikatakan sebagai simbol dari Keraton Yogyakarta, benar, betul gitu. Cuma simbol dalam hal apa? Nah itu yang perlu diteliti. Ya, kenapa kok simbol ini bentuknya kayak gini? Kenapa kok simbol ini bentuknya kayak gini? Itu yang butuh diteliti. Tapi bahwa simbol itu terkait dengan Keraton Yogyakarta atau Keraton Solo atau keraton manapun, ya itu pastilah. Gitu ya. Karena apa? Karena seluruh karya budaya itu kan merupakan produk dari zamannya masing-masing. Jadi kalau kita katakan, oh ini produknya keraton, ini simbol-simbol keraton, betul. Cuma kita harus pastikan dalam hal apa. Gitu. Nah dari sisi itu yang harus hati-hati. Ya, ilmuwan itu harus hati-hati dalam menyimpulkan sesuatu. Karena kalau tidak, nanti kita ya pertanggungjawabannya jauh lah gitu ya. Pertanggungjawaban ilmu pengetahuan. Oh iya, menarik Pak. Apalagi untuk kalau membahas mengenai masjid-masjid kuno kan tiga susunnya Pak ya. Itu artinya apa Pak kalau kita Pak? Kenapa harus tiga masjid-masjid? Kayak Masjid Demak, Masjid Agung Surakarta. Sekarang kayaknya juga tiga sih, cuma lupa. Sama di sini yang Yogyakarta. Kenapa kok harus tiga susun gitu Pak? Apa itu tiga susun apa? Ininya atapnya Pak. Oh atapnya, saya kira saya bingung tiga susun apa gitu. Tiga susun atap itu kan bagian dari arsitektur ya. Dari sisi arsitektur itu bagian dari kebudayaan arsitektural masyarakat sebelum adanya Islam. Kemudian itu diadopsi dan dikontinuasi. Kalau dalam istilah saya dikontinuasi artinya diteruskan. Karena apa? Karena memang itu satu karya kebudayaan yang bagus gitu, tidak bertentangan dengan kemanusiaan gitu kan. Dan itu diteruskan. Sebenarnya tiga itu kalau secara umum nanti orang memaknainya tiga, yaitu Islam, iman, ihsan gitu. Yang bawah Islam, tengah iman, yang paling atas ihsan gitu. Cuma saya pernah membantah kesimpulan itu. Sebab apa? Sebab kalau atapnya yang tiga itu adalah Islam, iman, dan ihsan, terus bawahnya itu apa gitu? Kan atapnya susun tiga, terus nanti ada limasannya. Nah limasannya itu apa maknanya gitu? Terus di bawahnya limasan kan ada ruang masjid, ada mihrab, ada ruang utama untuk sholat, ada serambi, ada pekarangan. Itu maknanya apa? Gitu.
Nah itu yang mengatakan bahwa susun atapnya susun 3 tadi itu Islam, iman, ihsan tadi ya bingung juga. Artinya bahwa pemaknaan 3 atap itu sebagai Islam, iman, ihsan itu menurut saya juga kok tidak pas gitu. Karena apa? Dia cuma maknai tiga, terus yang satu lagi apa artinya gitu? Iya. Kan bingung kita. Terus yang di bawahnya 5 ihsan kan ada tadi ada mihrab, Iya. ada ruang sholat, ada serambi. Nah terus mihrab, ruang sholat, serambi maknanya apa? Jadi perlu pembacaan secara utuh gitu mas. Nah itu yang saya upayakan untuk mencari pembacaan itu. Itu jangan sampai kita kayak ada seorang ahli yang dulu mengatakan bahwa Borobudur itu adalah warisan Nabi Sulaiman. Gara-gara dia salah satunya melihat ada relief burung dan dia mengatakan oh ini burung hudhudnya Nabi Sulaiman. Nah terus relief yang lain yang di sekeliling candi bagaimana? Kenapa kok bacanya cuma satu? Gitu. Nah maksud saya tadi itu atap yang susun 3 tadi kan dimaknai umumnya Islam, iman, ihsan. Gitu. Tapi atap yang lain bagaimana? Gitu. Kok nggak dimaknai? Gitu. Iya. Nah ada keterputusan pengetahuan di situ. Itu yang saya ini berarti harus dicari maknanya. Gitu. Terkait apa? Terkait dengan bagaimana sholat itu dipandang di dalam kebudayaan Islam, dalam hadis bagaimana, gitu. Dalam praktek umat Islam bagaimana, gitu. Supaya tidak terputus. Baik Pak. Nah dengar tadi juga ini Pak Mustoko ya Pak ya? Iya. Mustokonya itu Kak kalian di Yogyakarta kan masih kayak gambar masih era lama ya Mbak? Ya Pak ya. Terus yang di Surakarta itu Kak sudah menjadi kubah. Nah peralihan dari yang Mustoko lama itu ke kubah itu sejak tahun berapa ya Pak? Kalau atau mungkin kenapa kok itu bisa berpindah? Ya saya juga belum tahu data validnya sejak tahun berapa Mustoko Masjid itu jadi kubah. Saya belum tahu data validnya. Tapi bahwa kita punya arsitektur dalam hal bangunan suci itu sudah ada. Tapi mustokonya bukan begitu. Mustokonya ya seperti umumnya kalau di Yogyakarta itu ya kayak daun kue itu. Iya. Nah, kue itu nanti di atasnya ada bodohnya. Cuma kalau yang jadi kubah itu saya nggak tahu filosofinya apa. Filosofinya apa dan sejak kapan? Dugaan saya ya baru sekitar tahun 1960 atau 1970 orang-orang buat masjid yang kemudian masjidnya dikasih kubah karena mungkin mirip dengan arsitektur dari Arab gitu kan, mirip dengan arsitektur dari Timur Tengah yang kalau itu diterapkan di Indonesia jadi semakin kelihatan Islami gitu. Iya. Nah, itu. Karepnya kayak gitu, tapi apakah demikian ya walau a'lam gitu kan. Iya. Kalau saya lebih enjoy dan lebih nyaman dengan mustoko yang lawas tadi. Iya. Nah kayak Mustoko tadi kan juga yang di Yogyakarta daun kluih ya Pak ya? Iya. Kluih. Terus saya juga pernah Pak ini tahu itu yang kayak gambar burung, bentuk burung itu maknanya apa Pak kalau boleh tahu? Kok yang di Yogyakarta itu daun kluih, terus yang di Sumedang Sukoharjo itu kan gambar burung, itu kenapa ya Pak ya? Kalau boleh tahu. Ya itu yang harus kita kaji mas. Saya juga belum pernah masuk ke kajian itu ya. Saya mengamati aja memang ada perbedaan. Nah, kalau kita ada perbedaan itu ya otomatis ada latar belakangnya. Nah itu yang perlu kita kaji. Gitu. Saya sendiri belum total mengkaji itu sehingga saya belum tahu jawabannya kenapa kok di sini nanti ada gambar burung, di sini gambarnya beda, di sini gambarnya lain lagi gitu. Ya itu perlu dikaji. Ya. Menarik Pak. Mengenai itu tadi dengan template seperti itu, apa yang template antara candi terus nisan terus ada lagi dengan masjid berdampingan, terus ada juga tadi mengenai kalau struktural pemerintahan kan biasanya kayak gini ya, antara alun-alun pusat pemerintahan terus ada lagi pasar dan juga masjid. Ya. Apakah itu juga pengaruh dari kebudayaan sebelumnya juga? Iya betul. Itu sudah dalam banyak penelitian kok tata kota atau tata pembangunan kayak gitu itu sudah jamak ya sejak era Majapahit gitu ya.
ada alun-alun, di selatannya ada keratonnya, sebelah utaranya ada pasar, sebelah baratnya ada Masjid Kauman, sebelah timurnya ada tempat-tempat para pangeran gitu. Iya. Nah, kayak penggunaan nama-nama Kauman sendiri itu apa sih Pak maknanya Pak? Kan banyak sekali tuh itu Pak untuk daerah-daerah Kauman, terus kayak tadi masjid-masjid Kauman itu sendiri Iya. itu juga banyak. Itu pemaknaannya itu seperti apa Pak? Ya kalau kita lihat dari sejarahnya ya Kauman itu artinya kan tempatnya para kaum dan anak keturunannya, yaitu pemuka-pemuka agama di keratonnya. Kaum-kaum itu mereka terlibat di keraton untuk membina agama Islam gitu ya. Dan mereka tinggal beranak pinak atau beranak cucu di situ, sehingga tempat itu disebut dengan Kauman. Artinya apa? Tempat tersebut adalah tempat tinggalnya Pak Kaum dan anak turunannya. Pak Kaum itu seorang ulama berarti Pak? Atau gimana? Iya, iya. Ya kalau dulu ya kiai penghulu biasanya. Kiai penghulu. Oke. Ya udah Pak, materinya cukup menarik, mungkin bisa disambung di lain kesempatan lagi. Oke. Mungkin untuk closing statement dari Bapak mengenai diskusi kita kali ini Pak, itu gimana? Monggo Pak. Ya kebudayaan itu luas ya. Jadi kita kalau mengkaji kebudayaan paling tidak kita bisa menentukan di bagian apa kita akan mengkonsentrasikan diri gitu ya. Ya dari sisi artefak bisa, dari sisi kajian nilai-nilai, dari sisi seni pertunjukan, dari sisi semacam-macam banyak sekali gitu. Nah itu karena itu kita tinggal memilih mana yang paling pas dari semua itu yang sesuai dengan passion kajian kita gitu. Nah, maka supaya gampang dari sekarang aja dicek ini kita kecenderungannya kayak apa sih gitu, jangan sampai nanti udah kuliah seharusnya udah lulus karena di tertunda-tunda karena nggak garap tugas, karena bingung dan macam-macam, maka jadilah skripsi yang tidak pas gitu ya. Ya kita tidak ingin jatuh ke dalam itu. Demikian dari saya. Permohon. Terima kasih Pak Yasir atas closing statement-nya. Cukup sekian dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya ikut kawan. Yo.